Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani Tuhan. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami ada, kami hidup, bernafas, semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari baru, kesempatan baru yang Tuhan berikan. Kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran pasal 4 ayat 13-14. Tertulis demikian. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak mencari orang-orang yang berpengalaman, tapi Tuhan mencari orang-orang yang berkemauan. Di dunia ini ada banyak lowongan pekerjaan yang mensyaratkan pengalaman, tapi ada juga banyak pekerjaan yang tidak mensyaratkan pengalaman bagi calon pekerjanya. Yang terpenting hanyalah kesiapan, kemauan, dan kerelaan untuk melakukan. Maka jangan pernah putus asa dalam mencari kerja bagi yang sedang membutuhkan pekerjaan, karena selalu ada peluang yang terbuka. Bagi Tuhan, pengalaman bukanlah hal yang menjadi faktor, karena Tuhan dapat melimpahkan kuasa-Nya yang memampukan. Yang Tuhan inginkan hanyalah kemauan dan kerelaan kita. Dalam ayat ini kita membaca Musa menolak panggilan Tuhan dan meminta Tuhan mengutus orang lain saja. Ini merupakan pernyataan yang kelima yang diucapkan Musa terhadap panggilan Tuhan. Semua pernyataannya yang lain berusaha menolak panggilannya. Musa merasa dirinya tidak mampu, tidak percaya diri, ia tidak lancar bicara, dan terlalu lembut. Musa merasa tidak memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin umumnya, yang terbayang adalah seorang yang berkarakter kuat, mampu berbicara yang menggugah, dan mempunyai ketegasan serta ciri-ciri kepemimpinan yang dapat menarik orang. Tapi inilah yang Tuhan mau dari Musa. Walaupun ia tidak memiliki kualifikasi yang dilihat dunia, tapi Tuhan mau memakainya. Tuhan mau Musa taat melakukan panggilannya. Tuhan tidak perlu orang yang punya pengalaman, juga tidak perlu orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan tertentu. Kalau Tuhan memanggil, maka Tuhan sendiri akan memperlengkapi dan mengaruniakan kuasa-Nya kepada orang yang mau meresponi panggilannya. Saudara dikasih Tuhan, hal utama dalam melayani Tuhan adalah kemauan kita, bukan pengalaman kita, dan juga bukan kemampuan kita. Pengalaman akan kita miliki seiring berjalannya pelayanan. Asalkan kita mau meresponi panggilan Tuhan, maka kita akan diberikan karunia dan kuasa untuk mengerjakan panggilannya itu. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk mencapai visi yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di situ tertulis tentang para murid yang tidak terpelajar, yang kebanyakan adalah nelayan dan tidak pandai menurut pandangan dunia, berdoa pada hari Pentakosta, dan Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Tuhan mengaruniakan kepada mereka karunia Roh Kudus, sehingga mereka mampu mengerjakan panggilan amanat agungnya. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan dalam kebingungan, tapi kuasa Tuhan menyertai mereka. Saudara dikasih Tuhan, rema firman Tuhan buat kita saat ini adalah responilah panggilan Tuhan dengan hati yang mau dan rela mengerjakan panggilannya. Jangan merasa kita tidak bisa dan tidak mampu, karena Tuhan yang akan menolong dan menambah kapasitas kita. Jangan takut dengan tantangan yang akan kita hadapi. Jangan khawatir dengan masalah yang akan terjadi. Percayalah,
bahwa Tuhan yang memanggil kita akan selalu menyertai, memampukan dan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menggenapi visi panggilan-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa Tuhan memakai orang-orang yang mau, orang-orang yang rela, yang mau meresponi panggilan Tuhan. Bukan orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang punya pengalaman. Karena Tuhan, bagi-Mu segala sesuatu adalah mungkin. Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan Engkau sanggup mencurahkan karunia, kuasa-Mu kepada setiap orang yang mau meresponi panggilan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menolak panggilan Tuhan, tidak takut menjalani apa yang menjadi visi Tuhan bagi kami, tapi terus melangkah dalam iman, percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan dan kuasa Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, serta tuntunan untuk melangkah dalam panggilan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu atas semua gereja-Mu, berkat-Mu atas semua umat-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa yang ada di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Kami berdoa membawa setiap permohonan doa agar Tuhan melawat yang sakit, sakit apapun yang sedang dialami saat ini, agar Tuhan menjamah tubuh setiap kami, memulihkan dan menyembuhkan, menyempurnakan tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, segala sakit penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi yang sedang dalam pergumulan, apapun masalah yang sedang dihadapi, masalah dalam rumah tangga, masalah keuangan, pekerjaan, usaha, dan apapun yang sedang dialami, agar Tuhan melawat, menolong, memberikan jalan keluar, menyatakan kuasa-Mu, memberikan kekuatan untuk dapat melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.